warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Hanuna Amalia dari S1 Teknik Sipil Offering D dengan NIM 190523648159. Saya di sini akan menjelaskan tugas 1 progress check minggu ke-7 tentang tegangan geser. Di sini perintahnya adalah hitung dan gambarkan tegangan geser yang terjadi pada potongan II, tumpuan A, dan tumpuan B. Di sini kita ketahui bahwa rumus tegangan geser tau sama dengan D dikali S dibagi B dikali IX. D sendiri adalah gaya geser atau lintang yang terjadi pada titik tersebut. S adalah statis momen, B lebar penampang, IX adalah momen inersial terhadap sumbu X, dengan satuannya adalah N per mm kuadrat atau MPa atau kilogram per centimeter kuadrat. Di sini untuk mengetahui D pada setiap titik dapat kita lihat dari bidang D yang telah kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya. Di sini yang pertama DA di sini yang paling besar adalah 78,4. 78,4 ini karena dalam kilo kita jadikan Newton dikali 10 sehingga kita dapat 784 Newton. Kemudian di sini DB. Pada B titik tertingginya adalah ini, minus 110. Karena ini masih kilogram kita jadikan Newton juga. Pada potongan II yang dimaksud di sini adalah di titik J ini. Tertingginya adalah 38,4 kg, kita jadikan Newton sehingga menjadi 384 Newton. IX-nya kita ketahui pada perhitungan sebelumnya adalah sekian. Yang pertama kita mencari tegangan geser pada tumpuan A. Tegangan geser dihitung berdasarkan perubahan lebar yang terjadi pada penampang. Jadi setiap perubahan penampang maka kita hitung seperti di sini, dari penampang 300 mm menuju ke 10 mm di sini, kita hitung jadi bagian 1. Kemudian nanti bagian 2 pada titik berat penampang di sini. Untuk bagian pertama, kita mencari statis momennya dulu. Statis momennya ini kita mencari dengan rumus A dikali jarak ke titik berat. A-nya, luasnya ini, luas yang dipanggil adalah luas yang di atas yang ini, dikalikan jaraknya ke titik beratnya, ke sini. Kita peroleh hasil ini. Kemudian untuk B 300 mm untuk yang bidang pertama dengan lebar 300 mm kita masukkan ke rumus tegangan geser. 784 tadi adalah D pada titik A, kemudian 641250 adalah statis momen. Di sini 300 adalah B-nya tadi mm, kemudian di sini adalah IX, kita peroleh hasil 0,0084 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian untuk B 10 mm yang bidang elemen kedua ini sama saja, yang berbeda hanyalah B-nya. Kita peroleh hasil 0,2522 Newton per milimeter kuadrat. Lalu di sini bagian 2 adalah tegangan geser yang terjadi pada titik berat. Di sini adalah titik beratnya di sumbu X ini. Kemudian di sini statis momennya ada 2. Yang pertama statis momennya elemen ini ditambah dengan statis momennya elemen ini. Kita peroleh hasilnya seperti ini, dimasukkan ke rumus tegangan geser. D-nya yang tadi, statis momennya baru, 10 adalah lebarnya, lebar sini adalah 10. Kemudian ini IX kita peroleh tegangan geser 3 0,2881 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian kita di sini menggambar diagram tegangan geser pada tumpuan A. Di sini T1 di sini adalah 0,0084 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian di sini ada T2 yaitu 0,2522 Newton per milimeter kuadrat. Di sini terdapat perbedaan yang cukup jauh karena pembaginya juga berbeda dari 300 mm ke 10 mm sehingga hasilnya cukup berbeda. Kemudian di tegangan geser 3 kita memperoleh ini. Karena di bawahnya bidangnya sama, maka tidak perlu kita hitung lagi, tinggal disalin saja, ukurannya sama. Di sini sama, juga di sini juga sama. Kemudian kita mencari tegangan geser pada tumpuan B. Di sini yang bagian pertama yaitu pada bagian transisi di sini. Statis momen kita hitung dengan cara biasanya sama. Kemudian di sini untuk B 300 mm tinggal kita masukkan ke rumus tegangan geser. 1110 adalah tadi D-nya pada tumpuan B. Ini statis momen, 300 ini untuk lebarnya,
dan ini adalah IX. Kemudian kita peroleh tau 1 sama dengan 0,011796 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian yang kedua, untuk B sama dengan 10 mm yang di bawah sini. Statis momennya sama, semuanya sama, yang berbeda hanya pada B-nya 10 mm. Kita peroleh hasilnya 0,3539 Newton per milimeter kuadrat. Pada bagian kedua, yaitu pada titik berat penampang, di sini statis momennya dijumlahkan S1 dan S2. S1-nya tadi pada bagian sini, luasnya dikali dengan jarak ke titik berat. Kemudian yang bagian 2, yang S2 dari elemen 2 ini menuju titik berat. Jika dijumlah hasilnya, maka sekian ini. Kita masukkan ke rumus tegangan geser. Kita peroleh hasilnya 0,4042 Newton per milimeter kuadrat. Setelah itu kita menggambar diagram tegangan geser pada tumpuan B. Di sini tau 1, kemudian tau 2 sepanjang ini, dan tau 3 sepanjang ini. Sama seperti tadi, karena pembaginya yang cukup jauh, hasilnya juga cukup jauh. Kemudian di sini juga di bawahnya bentuknya sama, sehingga tidak perlu dihitung lagi, tinggal di mirror saja. Yang terakhir kita mencari tegangan geser pada potongan II. Di sini sebenarnya sama saja seperti yang tadi, karena ukuran penampangnya juga sama, yang berbeda hanyalah D-nya. Kemudian statis momennya sama, B-nya juga sama saja tadi 2 kali 300 mm dan 10 mm. Yang berbeda hanya di D-nya saja. Kita peroleh hasil seperti ini. Yang kedua, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini pada titik beratnya, bagian 2, juga sama, S1 tambah S2-nya hasilnya sama saja, B-nya juga sama 10 mm. Yang membedakan hanya D-nya ini, kita peroleh hasilnya segini. Karena D-nya cukup kecil, sehingga hasilnya memang lebih kecil dari yang tumpuan A dan tumpuan B. Cara menggambarnya juga sama. Di sini tau 1, di sini tau 2-nya, kemudian di sini adalah tau 3-nya. Karena bidangnya sama, yang bawah tidak perlu dihitung lagi, tinggal sama saja digambar sama.